Salam teman-teman Youth Life yang dikasih dalam Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan melakukan praise and worship. Namun izinkan sebelumnya Kak Thomas mendasarkan praise and worship kita melalui bagian firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh kembali beribadah melalui praise and worship. Karena itu Tuhan berkati kami, tolong setiap kami. Biar melalui praise and worship yang kami lakukan, semua itu sungguh membangkitkan gairah kami untuk terus hanya berharap dan bersandar kepada Engkau saja. Untuk terus hidup seturut dengan kehendak-Mu sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Dan tolong juga hamba-Mu sebentar akan menyampaikan sebuah renungan. Biarlah renungan ini juga mendasari praise and worship kami. Sehingga segala sesuatunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sore hari ini kita akan menurunkan tema tentang penyembahan dan kebebasan yang saya ambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Teman-teman yang dikasih dalam Yesus Kristus, kalau nanti teman-teman melihat keseluruhan kitab Habakuk, maka kita akan menemukan di awal-awal kitab ini, di mana Habakuk terlihat begitu kesal sama Allah. Dia merasa kecewa kepada Allah. Ia berkata di dalam pasal 1 ayat 2-4, Habakuk berkata demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikan terjadi, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Alasan inilah yang mungkin membuat Habakuk rasanya marah, rasanya kecewa, bahkan mungkin ada keengganan untuk memuji Tuhan. Karena ia merasa Tuhan itu begitu jauh, Tuhan itu kayak tertidur, bahkan mungkin Tuhan itu tuli, Tuhan tidak peduli dan Tuhan tidak adil. Sehingga ia menjadi tertekan dan begitu berbeban berat. Dan tidak situ aja, Habakuk juga berkata dalam pasal 2 ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, di mana Habakuk seakan-akan malas lagi untuk datang kepada Tuhan, malas lagi untuk menyembah Tuhan. Dia hanya menunggu apakah Tuhan akan bertindak. Lalu yang menarik sekali dalam pasal 2 ayat 4, Tuhan menjawab Habakuk dengan sangat indah. Dikatakan gini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jawaban ini menunjukkan kepada kita bahwa Habakuk melupakan sesuatu yang sangat penting tentang siapa Allah. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 11 ayat 33-36, demikian firman Tuhan. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Habakuk melupakan siapa itu Tuhan di hadapan dirinya. Dia tidak lagi melihat Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga dia menjadi marah, dia menjadi kecewa dan mungkin enggan datang kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Habakuk, menyadarkan Habakuk dari kesalahannya, maka kita lihat dalam pasal 3 dari ayat yang saya bacakan tadi, dijelaskan begitu luar biasa kalau dilihat dari ayat-ayat 1. Dikatakan Allah itu begitu agung, keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Allah berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanan mereka berabad-abad. Melihat engkau gunung-gunung gemetar
air bah menderu, samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan ombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Ketika Habakuk menyadari siapa itu Allah di dalam hidup ini, dia melihat kebesaran Allah yang sungguh luar biasa, yang tidak terselami, yang tidak ada bandingannya dan tidak ada tandingannya. Dan kemudian setelah itu Habakuk menutup dengan satu pujian yang sangat indah dalam ayat yang saya sudah bacakan tadi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Teman-teman, jelas sekali bagian ini menunjukkan kepada kita. Saat Habakuk mengalami begitu besar beban dalam hidupnya, saat dia mengalami penderitaan yang luar biasa yang membuatnya tidak berdaya, maka ketika Habakuk datang kepada Tuhan, ketika dia melihat siapa itu Tuhan di dalam hidupnya, dan dia kemudian memuji dan menyembah Tuhan, kita melihat ada kuasa dan kelepasan di dalam puji-pujian Habakuk. Sehingga dia bisa berkata, bersorak-sorai di tengah-tengah penderitaan. Bukankah Alkitab juga banyak mencatat kisah-kisah di mana puji-pujian memiliki kuasa dan membebaskan dan memberikan kelegaan. Dalam 1 Samuel 16 ayat 23, ketika roh jahat dihinggap kepada Saul, kemudian Daud memainkan kecapinya. Dikatakan Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur dari sisi Saul. Kita juga mungkin mengingat kisah tembok Yeriko. Yosua 6 ayat 20 mencatat, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Ada kuasa dalam puji-pujian. Bahkan kita juga melihat dalam kisah Raja Yosafat dalam 2 Tawarik 20 ayat 1-30. Di mana ketika Yosafat diserang oleh Bani Amon dan Bani Moab, dia menjadi takut dikatakan. Dan setelah Yosafat berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan, untuk berhadapan dengan musuh-musuhnya. Suatu hal yang sangat aneh gitu. Perang tetapi yang dikirim adalah orang yang bisa menyanyi. Dan dikatakan ketika pujian dinaikkan kepada Tuhan, ada kuasa dinyatakan. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Yosafat dan rakyatnya. Dikatakan dalam ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Dan dalam perjanjian baru juga kita pernah mungkin mendengar tentang kisah Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Dikatakan Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Ketika mereka ditahan, maka dikatakan terjadilah gempa yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Teman-teman, melalui hal ini saya ingin mengatakan bahwa ada kuasa di dalam pujian. Dalam hidup saya secara pribadi, ketika Tuhan izinkan saya mengalami beberapa pergumulan yang sangat berat dalam hidup ini. Pernah satu kali saya menghadapi satu pergumulan yang sangat berat yang membuat saya begitu lelah, begitu capek, rasanya tidak lagi berdaya. Namun saat itu saya ingat sekali ketika saya datang kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan saya yang begitu berat. Saya diingatkan dengan satu pujian yang berjudul Tuhan yang bersama kami. Di mana lirik tersebut berbunyi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar. Sebab Allahku bersama kami. Tuhan bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Pujian ini mengingatkan saya saat saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika saya datang kepada Tuhan dan menaikkan pujian ini, memang permasalahan saya tidak langsung selesai. Tetapi waktu saya menaikkan pujian ini ada kelegaan. Ada kekuatan yang diberikan bagi saya untuk menghadapi semua itu. Sehingga saya bisa ada sampai saat ini.
Teman-teman, melalui hal ini kembali saya ingin mengatakan, di dalam hidup ini kita tidak mungkin dapat menghindari yang namanya pergumulan, permasalahan, penderitaan dalam kehidupan kita. Dan terkadang semua itu bisa membuat kita menjadi marah, menjadi kecewa, bahkan mungkin enggan datang kepada Tuhan, apalagi memuji nama Tuhan. Tapi biarlah sore hari ini, melalui firman Tuhan yang kita renungkan, melalui praise and worship yang akan kita lakukan, seberat apapun penderitaan kita, seberat apapun pergumulan kita, datang sama Tuhan, puji Tuhan, naikkan penyembahan kita. Maka teman-teman akan melihat ada kuasa dalam puji-pujian, ada kelegaan dalam puji-pujian, ada pembebasan di dalam puji-pujian. Sehingga kita bisa terus melangkah bersama Tuhan menghadapi hari-hari yang sulit yang kita hadapi. Bukankah firman Tuhan berkata, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Karena itu percayalah ada kuasa di dalam puji-pujian kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan kami pada sore hari ini. Biarlah renungan yang singkat ini juga menolong setiap kami. Kita akan melakukan praise and worship yang akan kami lakukan sebentar lagi. Itu sungguh-sungguh membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang mengakui Bapa bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kami. Sehingga apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami yakin Bapa Engkau mampu dan sanggup menolong dan menyelesaikannya. Tolong setiap kami, beri belas kasih-Mu bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Ya, semoga masih sehat-sehat ya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian bagi Dia Allah yang suci, Bapa Allah Tritunggal. Lord God Almighty.
Ya benar Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Allah yang Maha Kudus, Engkaulah Bapa Tritunggal yang selalu menjaga kita, yang selalu membebaskan kita dari kuasa-kuasa roh jahat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dalam setiap kondisi kami Tuhan. Berkati agar semoga pujian kami, penyembahan kami, hanya kami tujukan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang akan membebaskan kami dari segala kutuk. Dialah Allah yang akan menjadikan kita sebagai pemenang. Dialah Allah yang akan membebaskan kita dari segala perkara. Iblis pun takkan mampu mengalahkannya. Mari kita pujikan lebih dari pemenang. Kita bersyukur karena Tuhan selalu bersama kita dalam segala keadaan. Dia selalu menuntun kita. Dia selalu ada bersama kita dalam segala situasi dan kondisi.
sekalipun hidup kita tak menentu. Hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, ada Tuhan yang selalu beserta kita. Ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Teman-teman, mari kita akan mengakhiri praise and worship kita dengan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hati kita untuk boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.